Shalom adik-adik JKM. Wah, Kayeni berharap kabar kalian selalu tetap penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita dan selalu sehat. Adik-adik, pagi ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Markus 7 ayat 1 sampai dengan 23 ya. Markus 7 ayat 1 sampai dengan 23. Dengan judulnya Perintah Allah dan Adat Istiadat. Nah adik-adik, dalam Markus 7 ayat 123 ini masih berbicara tentang budaya di orang-orang Yahudi. Adik-adik, salah satu budaya atau kebiasaan yang ada pada zaman Tuhan Yesus adalah budaya apa ya? Nah, budaya cuci tangan. Nah, cuci tangan harus dilakukan sebelum kita makan. Kita harus mencuci tangan. Supaya apa? Supaya makanan yang kita makan itu tidak tercemari oleh kotoran ya yang ada di tangan kita. Nah, kayak ini mau tanya sama adik-adik sekalian. Ada enggak yang enggak cuci tangan kalau mau makan? Apalagi dalam keadaan-keadaan sekarang ini kita diwajibkan untuk mencuci tangan. Bahkan ketika kita keluar rumah dan kita balik rumah, kita harus apa? Kita harus disuruh mandi ya, mandi membersihkan tubuh kita. Nah, begitupun yang terjadi di orang-orang Yahudi, tidak bangsa Yahudi. Nah, salah satu kebiasaan mereka adalah mencuci tangan. Nah adik-adik, dalam cerita pagi ini ada sekelompok orang yang namanya Farisi. Coba diulangin adik-adik, orang-orang apa? Farisi, ya betul. Dan ada juga ahli Taurat. Coba kayak ini mau dengar, diulangin kata-katanya. Ahli Taurat. Nah, siapa sih mereka kayak ini? Nah, orang-orang Farisi ini mereka adalah orang-orang yang mengerti betul tentang adat istiadat atau kebiasaan yang harus dilakukan dengan peraturan yang berlaku. Nah, adik-adik, waktu itu mereka melihat murid-murid Tuhan Yesus sedang makan. Tetapi mereka tidak mencuci tangan mereka. Coba kita tunjukkan orang-orang Farisi tersebut. Ada di gambar yang kedua ini ya. Coba dilihat. Oke, adik-adik, di zaman Tuhan Yesus kebiasaan cuci tangan bukan sekedar alasan kesehatan, tetapi masuk dalam bagian aturan keagamaan. Ya adik-adik. Nah, jadi harus benar-benar dilakukan. Jika tidak dilakukan adik-adik, maka dianggap melanggar peraturan yang berlaku. Nah, Tuhan Yesus tentu menjawab orang Farisi dan ahli Taurat itu. Tuhan mengingatkan supaya mereka tetap mengutamakan perintah Tuhan daripada adat istiadat atau budaya ataupun kebiasaan yang mereka buat sendiri. Dalam Markus 7 ayat yang ke-6b berbunyi demikian. Bangsa itu memuliakan aku dengan bibir, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi adik-adik, ajaran yang lakukan selama ini, peraturan yang mereka lakukan selama itu adalah ajaran manusia, bukan berasal dari Tuhan. Jadi mereka lebih mementingkan ajaran manusia ketimbang ajarannya Tuhan. Nah, gimana adik-adik? Adik-adik, coba kita ingat-ingat kembali lagi. Ada siapa saja dalam cerita tersebut? Ada siapa saja? Coba disebutin. Nah, ada orang-orang Farisi dan ada ahli Taurat. Nah, selain orang-orang Farisi dan ahli Taurat, ada siapa lagi?
Iya, benar. Ada Tuhan Yesus di situ. Nah, coba kayak ini tanya lagi, apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus, orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertemu? Ya, coba kita lihat gambar ini ketika mereka bertemu ketika Tuhan Yesus bertemu dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, ada yang tahu apa yang mereka sedang bicarakan? Nah, adik-adik, mereka berbicara tentang para murid yang tidak membasuh atau mencuci tangan mereka sebelum makan, ya. Kita lihat gambar yang pertama, ya. Di situ diajarkan cara mencuci tangan yang benar, ya. Nah, menurut adik-adik, mencuci tangan sebelum makan baik atau tidak? Nah, pasti baik ya, tentu baik ya, karena itu untuk kesehatan diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya kuman atau kotoran yang menempel di tangan kita tidak ikut masuk ke dalam tubuh kita. Nah, adik-adik, itu adalah salah satu kebiasaan yang baik yang harus kita lakukan sehingga bisa menjadi kebiasaan atau apa namanya ya selain kebiasaan. Nah, betul, menjadi budaya. Jadi kalau misalnya kita sudah rajin mencuci tangan tanpa disuruh pun kita dengan sendirinya mencuci tangan. Karena apa? Itu sudah menjadi kebiasaan kita. Pakai masker juga demikian. Kemanapun kita pergi, karena itu sudah menjadi budaya, menjadi kebiasaan kita. Nah, ketika kita tidak menggunakan masker, itu akan mengganjal buat kita. Nah, hal-hal yang demikian itu yang perlu kita lihat menjadi contoh buat kita. Apakah adik-adik sudah melakukan sejauh ini? Kayeni yakin adik-adik sudah melakukannya, ya. Jangan lupa sebelum kita makan, dari manapun kita keluar rumah, kita balik rumah, kita harus selalu mencuci tangan, atau bahkan ketika kita keluar rumah, kita kembali ke rumah, kita harus mandi, ya, membersihkan tubuh kita agar tetap sehat. Semangat adik-adik. Oke, ya. Jangan lupa cuci tangan, ya. Nah, sampai di sini dulu firman Tuhan kita hari ini. Jangan lupa ya adik-adik, terus lakukan kesehatan. Tetap jaga kesehatan, kemanapun kita pergi, kita main sama teman pun di rumah, kita tetap menggunakan masker, ya. Sampai di sini Tuhan Yesus memberkati buat kita semua. Sebelum kita tutup cerita firman Tuhan kita hari ini, nah adik-adik, kayak ini minta kita bukan cuman untuk mendengar firman Tuhan, tetapi kita jadi pelaku firman Tuhan. Oke, yuk kayak ini undang kita semua, lipat tangan kita, tutup mata kita berdoa ya. Ayo semuanya, kayak ini walaupun gak lihat kalian, tapi Tuhan Yesus bisa lihat kita, ya. Yuk kita datang sama Tuhan, kita berdoa sama-sama ya adik-adik. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini Tuhan, buat waktu ini, buat kesempatan ini. Kami mau belajar terus Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Bukan sekedar kami mendengarkan, kami membaca, tapi kami anak-anak-Mu mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Biarkan Tuhan kebiasaan yang baik, budaya yang baik, itu yang kami ikutin dan itu yang kami praktekin dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada Bapa di surga. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.